Halo, nama saya Saimudia. Selamat datang di channel diskusi lintas agama antara Kristen dan Islam. Selamat menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Live malam Justru Selasa 5 aku balik Agustus tanya tahun sama abang, 2025. di mana berdasarkan kalimat ini kok tahu-tahu abang bisa membuat statement bahwa Allah menjadikan tumbal orang lain. Itu dari abang dapat dari mana? Baik, menurut mayoritas orang-orang Islam, 90% lebih orang Islam kalau ditanya mengenai ayat itu, mereka itu tidak menyalibkan Isa yang sesungguhnya. Mereka tidak membunuh Isa yang sesungguhnya, tetapi adalah yang dibunuh adalah orang yang diserupakan wajahnya menjadi sosok Isa. Makanya saya bilang Allah menumbalkan orang lain. Oh iya. Aku mengerti. Baik. Artinya Coba sekarang dasar saya tanya Anda saya tanya, apakah benar itu paham orang Islam yang mayoritas? aku tidak sepaham dengan mereka. Bukan masalah Anda tidak sepaham. Betulkah itu paham orang Islam yang mayoritas? Berdasarkan cerita abang, ya. Iya. Jadi Ya. orang Islam mayoritas meyakini bahwa Allah menumbalkan orang lain menggantikan Isa, betul? Betul. Iya. Betul. Dan Anda setuju bahwa di situ Allah menumbalkan orang lain? Kalau berdasarkan kalimat ini, Allah tidak menumbalkan, tapi berdasarkan keyakinan kebanyakan orang Islam, nampaklah Allah menumbalkan orang lain. Allahnya menjadi jahat. Iya, itulah Allah yang Betul. dipercaya oleh mayoritas orang Islam. Tapi Sedangkan bukan saya ya. penjelasan Anda tidak masuk akal. Penjelasan yang Anda jelaskan itu nggak sesuai dengan bunyi ayat itu. Betul. Nah, Anda sudah mengakui betul. Artinya begini. Kalau berdasarkan ayat ini, saya tidak melihat Allah menjadikan orang lain sebagai pengganti Isa kalau untuk begitu disalib. apa makna? Gitu. Kalau begitu apa makna? Walakin syubihalahum, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ya nggak ada penjelasan. Aku nggak bisa jelaskan. Lebih kalau begitu lebih masuk akal. Berarti Anda meyakini bahwa Quran itu nggak jelas. Bukan tidak jelas. Bagaimana Gimana mungkin aku sih? bisa gini. Perhatikan ya. Enggak, Yang apakah makna syubihalahum itu jelas? Memang tidak jelas. Oke, apakah Quran itu kitab yang jelas? Bisa dibilang jelas, bisa dibilang tidak jelas. Jelas, nggak jelas. Ya, bisa dari beberapa perspektif. Tidak jelas karena kita belum tahu gitu loh. Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Zalika, itulah kitab, tidak ada keraguan padanya, hudan, petunjuk bagi yang bertakwa. Oke, tidak ada keraguan pada Al-Quran itu, setuju? Bukan tidak ada keraguan Nah, pada gimana? Quran, tidak. Salah, abang salah. Abang salah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Coba. La raiba Fihi itu artinya padanya, pada kitab itu. apa? Pada kitab itu apa? Tidak ada keraguan Tidak pada ada keraguan. Kalau begitu apa arti syubihalahum? Kalau subihat ini kan subahat, termasuk yang nggak jelas lah, yang Nggak nggak jelas kayak nggak. artinya ada keraguan nggak padanya? Makanya pada kalimat ini orang di sana tuh dengerin kalimatnya ya. Karena tidak jelas, perhatikan Bang. Justru memang tidak jelas. Nih kita lihat sambungan ayatnya. Dan sungguh orang-orang yang berselisih padanya ya, benar-benar dalam keraguan daripadanya. Kan pada masa itu memang menimbulkan keraguan. Yang satu sisi mengatakan disalib, yang satu sisi mengatakan tidak. Akhirnya bingung, buyar gitu loh. Iya, terus apa jawaban Quran apa? Kalau begitu jawaban Quran apa? Sebentar, saya tak konfirmasi dulu. Neng Tawas. Ya, Ya, selamat silakan malam. nyalakan kamera Neng Tawas. Iya. Gimana nih Bang? Dia apa saya? Enggak, saya sambil konfirmasi dulu. Neng Tawas, Anda Muslim? Aku dari Muslim. Jangan terlalu Kristen, dekat-dekat. Bang. Mikrofon jangan terlalu dekat-dekat. Aku dari Muslim. Dari Muslim sudah 22 tahun. Tapi aku belum mengerti dari kecil, nggak tahu artinya gitu, nggak diajarin arti-arti. Sebentar, Neng Tawas. Anda sekarang ini Muslim atau bukan?
Sekarang Kristen aku dari Muslim nih, Abang. Dari Muslim. Berapa lama jadi orang Muslim? Aku 22, pokoknya aku ada Kristen sekarang 22 tahun. 22 tahun. Sebelumnya Iya. Muslim. Iya gitu. Berapa lama jadi orang Islam? Aduh, berapa ya? Pokoknya lama sih. Berapa lama? Aku kan umur aku sudah 45 ini, Bang. Berapa? Abang Edis betul, ya betul. Dia menggunakan kalimat baru aku sadar sekarang ya. Dia menggunakan kalimat subihalahum. Artinya pada masa itu penuh kebingungan. Bukan Allah yang membuat bingung. Bukan Quran. Ini adalah yang diberitakan kepada saya. Aku mengerti. Oh, rupanya pada masa itu penuh kebingungan. Betul. Bang Edis betul. Ini berita. Lalu dilanjut. Wa innal lazi. Dan seterusnya kalau bahasa kitanya. Dan sungguh orang-orang yang berselisih padanya tentang perkara itu. Maksudnya kan. Benar-benar dalam keraguan daripadanya. Oh, betul Bang Edis, betul. Artinya kita lanjut keterangan berikutnya, ya. Tidak ada bagi mereka dengan, saya bacakan alih bahasa ya, tidak ada bagi mereka dengannya pada itu ya, dari pengetahuan kecuali mengikuti prasangkaan, dan tidak mereka bunuh dia dengan yakin. Artinya apa? Ini berita yang saya terima berdasarkan kalimat ini. Aku menjadi mengerti keadaan pada masa itu. Bang Rizal, biar kita tidak ulang-ulang terus. Al-Quran mengatakan, Al-Quran memberikan kabar kepada kalian bahwa yang dibunuh dan yang disalibkan itu bukan Isa, betul? Nggak ada penjelasan di sini seperti yang Bang jelaskan. Arti itu hanya menurut orang apa? Islam. Itu menurut orang. Bang, wama kota dan tidaklah mereka membunuh dia. Oke, berarti itu penyangkalan terhadap pembunuhan Isa, betul? Betul. Terus wama salabuhu. Wama solabuhu ini salib. Dan mereka tidak menyalibkan Isa, betul? Betul. Akan tetapi akan tetapi apa di situ? Sabihatu diserupakan. Terjemahannya diserupakan bagi mereka. Oke, apa maksudnya? Akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Aku nggak ngerti. Iya, makanya saya bilang yang bikin Quran juga pening. Karena yang bikin Quran itu malah pusing sendiri. Gimana sih? Oke. Oke, sekarang begini, saya kasih ilustrasi, boleh nggak? Silakan. Oke, ini ilustrasi ya. Jadi saya melihat ini adalah penjelasan tentang di mana ajaran Al-Masih ini Enggak, Anda kalau ngarang nggak bisa, Bang Rizal. Loh, menurut ini loh. Anda tidak boleh ngarang, jangan menurut saya. Nggak boleh di sini menurut saya. Kalau menurut saya, kita nggak selesai diskusinya. Oke, menurut kalimatnya. Ya, harus begitu. Nggak boleh menurut saya. Sorry. Sebentar, sorry. Ada Medi Franstono. Yuk, Medi Franstono, silakan nyalakan kamera, Medi. Sebentar ya. Makasih Kak Simoni, makasih banyak Kak Simoni. Tunggu sebentar. Medi Franstono. Tunggu sebentar, tunggu. Medi. Oke, baik, kita turunkan ya, dia terlalu lama ini. Kemana ini Medi Franstono nih? Medi Franstono, ini Rizal ini seorang Muslim, tetapi dia tidak setuju dengan penggantian sosok Isa diganti orang lain. Suaramu nggak kedengeran, Medi. Terus. Nah, coba silakan Bang Rizal, ucapkan dulu dengan Franstono ini, sesama Muslim ini kalian ini. Ucapin apa, Bang? Tadi kan Anda mengatakan bahwa Allah tidak menggantikan orang lain, menggantikan Isa, betul? Aduh, sebentar sih. Iya, berdasarkan aja. Ini nggak pernah beres Tono ini, entah lari ke sana, ke sini, gelap-gelapan. Sebentar, saya kasih naikkan dulu yang jelas-jelas saja ya.
Kita kasih naik yang jelas-jelas saja. Teman-teman muslim, kalau kalian mau naik, duduk di tempat yang kelihatan, jangan jalan ke sana, jalan sini gelap-gelapan. Nanti Anda jadi Muhammad lagi ya nanti Anda. Ya, hamdan syukron muslim ya Bang ya. Jelas lah. Oke. Bang Hamdan, ini kita lagi membahas surat An-Nisa 157. Wama qataluhu wama salabuhu walakin subihalahum. Ya. Nah, ini Bang Rijal nih ngakunya muslim. Tapi dia bilang, kalau pemahamannya ada orang lain ditumbalkan, digantikan, menggantikan Isa, berarti Allah itu maha zolim, maha jahat. Coba kalian ngobrol dulu, saya mau tahu kesimpulannya. Karena pening kalian satu ngomong A, satu ngomong B. Coba, silakan. Gimana Bang Rizal? Oke, gini Bang Hamdan, sebentar Bang Edis minta waktu ya. Saya sebagaimana yang saya tahu selama ini memang kebanyakan orang Islam percaya bahwa Isa tidak disalib tapi digantikan oleh Allah dengan Yudas kalau saya nggak keliru. Begitu aku disodorkan oleh Bang Edis tentang ayat ini, justru itu tidak saya temui di kalimat ini. Paham? Artinya aku berpandangan lain, artinya kabar hoak beredar di mana Allah menggantikan Isa agar tidak disalib dengan Yudas. Itu kabar hoax. Kalau aku melihat dari kalimat ini, aku menjadi tidak percaya yang demikian. Begitu Bang. Abang paham nggak maksud saya? Coba ulangi lagi gimana maksudnya? Saya belum paham. Saya ulang lagi ya. Ya, bentar Bang Edis, bentar. Keyakinan yang diyakini oleh kebanyakan orang Islam, kita bicara keyakinan orang Islam dulu ya, bukan dari perspektif ayat loh. Orang Islam banyak percaya bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan yang disalib itu adalah Yudas, orang yang diserupakan, orang yang digantikan oleh Allah. Kan gitu. Tadinya aku juga percaya begitu Bang. Tadinya. Setelah aku melihat kalimat ini, kok lain? Paham nggak Bang? Iya, paham. Nah, yang saya dapati justru ini adalah berita tentang peristiwa itu. Dan tidak ada campur tangan Allah menggantikan Isa dengan orang lain. Nggak ada di situ. Jika memang seperti yang isu yang beredar, maka Bang Edis benar bahwa Allah maha jahat. Ya. Kok sana kok digantikan ini? Itu kan jahat pekerjaan itu gitu loh. Gini, Bang Rijal, betul apa yang disampaikan oleh Bang Rijal. Wama qataluhu wama solabuhu walakinna syubbihalahum. Lafaz syubbihalahum itu disebut dengan kalimat fi'il madhi majhul di dalam perspektif nahwu. Cuman ya ada namanya naibul fa'il bukan kepada lafaz Allah, bukan. Itu propaganda pada waktu itu memang ya itu bukan Yesus yang dibunuh, akan tetapi Yudas pada waktu itu. Nah, sekarang udah Yudas nih, udah bingung lagi kan? Sebentar Bang Hamdan. Jadi pahami kalimat saya ya. Saking lengkapnya Quran ini teman-teman, orang Islam cakar-cakar. Tunggu dulu Bang Edis, santai-santai. Disampaikan oleh Bang Rijal, Bang Edis. Jadi perhatikan, ini adalah berita tentang kejadian pada masa itu, bukan berita tentang Allah menjadikan orang lain sebagai pengganti. Sebentar, jangan diulang-ulang lagi. Rijal ini ulang-ulang terus. Sebentar. Ya. Ini Hamdan bilang setuju sama Rijal, sedangkan yang disetujui Hamdan nggak bilang begitu. Coba, apa yang Anda setujui dari Rijal, Hamdan? Oke, yang saya setujui dari Bang Rijal, ya, jadi di situ bukan Allah yang merubah, bukan. Subbihalahum itu naibul fa'ilnya bukan Allah. Oke, berarti yang disalibkan bukan Isa. Ya, ya nggak tahu, nggak ada keterangannya. Sebentar, saya tanya Rijal dulu. Saya tanya Hamdan dulu. Apakah Anda setuju dengan Rijal bahwa yang disalibkan bukan Isa? Bukan. Oke, Anda setuju Rijal yang disalibkan bukan Isa? Kalau berdasarkan ini kan informasi Bang, aku nggak tahu kejadian aslinya. Loh, Rijal, nggak muter-muter. Apakah Anda setuju yang disalibkan bukan Isa? Aku nggak tahu peristiwa aslinya. Nah, kan mumet kan? Loh, tar dulu.
Abang tanya saya, aku tidak ada pada lokasi kejadian. Aneh abang ini kalau meminta pertanggungjawab Saya tidak dari tanya saya, itu. gitu loh. Menurut Quran yang disalibkan siapa? Tidak ada penjelasan di sini, Bang. Oke, Gimana aku sekarang mau gini menjawab? saja. Menurut Al-Quran yang disalibkan bukan Isa, betul? Betul, bukan Isa. Loh, mana kalimatnya yang mengatakan tidak disalib? Nggak tahu. Nggak ada kok. Makanya Ini penting. perhatikan ya. Oke, Perhatikan Rijal. ya. Nampaknya kamu perlu mandi 2 kali. Sebentar. Sebentar, Rijal, sebentar Bang Edi, sebentar, Sebentar, Bang. Rijal. Kamu Sebentar. mandi lagi. Gini, Hamdan. Ayat itu jelas berbunyi, wama qataluhu, dan mereka tidak membunuh dia. Dia di situ adalah sosok Isa. Setuju? Betul. Wama salabuhu, Betul. dan mereka tidak menyalib dia. Dia Isa. Betul. Walakin, akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Betul. Jadi kalau kita rangkai ayat itu dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, mereka tidak membunuh dia, mereka tidak menyalibkan dia, akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Pertanyaan saya, apa maknanya akan tetapi yang diserupakan bagi mereka? Di dalam perspektif nahu, begini loh, syubbiha itu disebut kalimat fi'il madhi yang naibul fa'ilnya kepada pelaku orang yang mengganti Isa. Enggak mudeng saya itu. memang Quran ini kitab yang maha sempurna. Melainkan yang diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Begini, wama kotaluhu, mereka Jangan tidak diulang lagi, itu sudah jelas. Mereka tidak membunuh, tidak menyalibnya, sudah jelas. Yang bagian yang tidak jelas adalah walakin syubihalahum. Betul. Oke. Melainkan yang diserupakan bagi mereka, betul? Ya, betul. Apa yang diserupakan? Melainkan yang diserupakan Nabi Isa, ya, bagi mereka penglihatan mereka itu disangka Nabi Isa. Paham nggak? Penglihatan mereka itu disangka Nabi Isa. Ini gimana ini? Yang mau membunuh salib Nabi Isa seolah-olah itu Nabi Isa. Paham nggak? Tapi Nabi Isa pada Sebentar. Orang-orang banyak ini yang menyalibkan Nabi Isa ini mengira itu Nabi Isa. Ya, betul. Padahal itu bukan Nabi Isa. Padahal bukan Nabi Isa. Kok bisa mereka mengira itu Nabi Isa padahal bukan? Bisa lah. Caranya? Ya subi'alahum. Subi'alahum itu diserupakan wajahnya mirip. Maksudnya ditukar. Oh, operasi muka. Bentar. Jadi yang seharusnya ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung itu Angelina Sondak, tapi yang ditangkap malah Hamdan Sukron. Jadi mukanya Angelina ditukar jadi mukanya orang lain, terus Hamdan Sukron jadi mukanya muka Angelina Sondak gitu. Oh, ini Allah main tuker-tukeran muka. Sebentar. Muka siapa yang diganti mukanya jadi mukanya Isa? Gini, di situ bukan hanya rupa ya, bukan hanya wajah ya. Tapi yaitu seluruh badannya. Perawakannya gitulah. Ya, perawakannya. Itu. Oke. Jadi begini. Oke, gini. Paham nggak? Ketika seseorang melihat badan itu hampir serupa dengan kita, seolah-olah itu kita. Paham nggak? Iya, pertanyaan saya, siapa itu? Ya kaum-kaum itu sendiri pada waktu itu. Kamu itu sendiri makin pening. Orang-orang Wahyudi mencari-cari Isa, hendak membunuh dan menyalibnya. Ya. Lalu yang mereka tangkap dan mereka salib dan mereka bunuh, itu ternyata bukan Isa, tapi orang yang serupa dengan Isa, betul? Ya, serupa dengan Isa. Nah, pertanyaan saya, siapa orang itu yang serupa dengan Isa itu? Dari orang-orang yang mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Iya, siapa? Ya, saya kurang tahu siapa-siapanya.
Baik. Kita banyak akan buktikan. Kita akan buktikan teman-teman bahwa Muhammad tidak bisa dipercaya. Baik. Bang. Saya akan kutipkan apa yang tertulis dalam Injil. Di dalam Injil, Anda pernah dengar nggak cerita bahwa ketika Yesus disalibkan, dia justru malah berdoa dengan kata-kata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tahu? Ya, pernah dengar. Pernah dengar ya? Yesus meneriakkan kata-kata itu. Itu kata-kata yang sangat-sangat familiar, ya. Justru ketika Yesus disalibkan, dianiaya, Yesus malah mendoakan orang-orang yang menganiaya Yesus dengan kata-kata, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan." Saya akan kutip satu hadis. Ya, kita kalau ngomong sama Muhammad nih teman-teman, makin pening pala kita teman-teman ya. Saya akan kutip satu hadis. Nih. Oke, kelihatan Bang hadisnya? Kelihatan. Ini Sahih Muslim 3347. Ya, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numarij dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda. Perhatikan, ada kata Rasulullah bersabda. Apa kata Rasul atau di sini? Saya geser dulu ya karena banyak komentar. Dikatakan begini. Menceritakan tentang seorang nabi. Waduh, banyak mawar teman-teman. Iya, Tidak kelihatan ini teman-teman. Baik, saya akan kutipkan saja. Saya bacakan saja di hadisnya ya. Saya ketik saja karena terlalu banyak mawar. Sahih Muslim 3347 ya. Sahih Muslim 3347 ya. Tafsir baru. Bentar ya. Sabar teman-teman. Di situ telah menceritakan Muhammad bin Abdullah. Nih ya, saya balikkan kamera kita ke sini. Tampilkan kameranya, kita ini kan. Sorry ya, teman-teman agak terhalang. Ya, sudah kelihatan Bang? Ya, kelihatan. Oke nih ya. Ini hadisnya. Diceritakan begini. Menceritakan kepada kami dan seterusnya. Aku seakan-akan masih melihat Rasulullah menceritakan seorang nabi dari para nabi yang dilukai oleh kaumnya. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan, "Wahai Rabbku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Telah menceritakan kepada kami Abu dan seterusnya, telah menceritakan dan seterusnya, ya. Namun dia menyebutkan dan beliau mengusap darah yang mengalir di pelipisnya. Jadi ini bercerita tentang adanya seorang nabi yang dia itu dianiaya dan berdarah-darah, tetapi dia mengucapkan, "Ya Robku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Pertanyaan saya, ini nabi siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Bukan. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Oke. Jadi di sini Nabi Isa berkata, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," sambil dia bercucuran darah di wajahnya. Setuju? Iya, Nah, betul. saya balik lagi pertanyaan saya. Tadi saya sudah mengutip ayat dalam Injil di mana Yesus meneriakkan kata-kata itu dari salib. Ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti menurut Muhammad yang disalibkan betul-betul Yesus, betul? Oke. Nah, tambah pening kan? Tadi Anda bilang yang disalibkan menurut Quran adalah orang yang diserupakan. Ini yang mana yang benar?
Gini, Eh, begini ya. Pada waktu Yesus berbicara seperti itu, ya, itu apakah sudah disalib? Apakah masih digiring ke tempat pensaliban? berat ini tuh. Kenapa? Yesus seperti berdoa, dia mengakui dirinya nabi. Bahkan dipertegas lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi mengatakan begini, "Ya Rob, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui." Nah, itu jelas Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Ini malah lari bahas kemana-mana.